balik lagi nih di video Learning Journal Indah Prastika. Kemarin kita baru aja nih bertemu, tapi Indah udah kangen sama kalian. Makanya kita bertemu lagi di Learning Journal Public Speaking yang episode ke-6. Teman-teman semuanya, kemarin teman-teman Indah telah melakukan public speaking gitu ya, 3 orang seperti biasa kayak minggu-minggu sebelumnya, yang dilakukan masih secara online tentunya. Baru kalau minggu depan kita sudah tatap muka gitu. Yang pertama ada teman Indah, Najwa Aulia, yang dia membahas tentang kayak informasi gitu ya, kayak tentang cerita tentang penyakit anxiety, yaitu kecemasan berlebih. Dia menceritakan bahwasannya kita itu nggak harus sesuai apa yang orang-orang mau, atau bahkan kita tuh harus bisa jadi diri sendiri, sehingga udah nih gua lu biar kita nggak usah punya cemas lagi. Kemudian ada teman saya yaitu Fatimah Raihani yang biasa dipanggil Hani. Dia melakukan penyiaran radio gitu tentang tentang galau-galau gitu, kayak penyiaran radio keren banget teman-teman. Jadi ya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada Hazar Aulia. Dia membahas tentang sharing time yang dimana kayak menghadapi mental gitu di era digital. Nah seperti itu ya teman-teman, bahwasannya kita tuh di era digital ini pasti menjaga kesehatan itu pasti sangat-sangat banyak gitu problemnya, entah dari overthinking, karena anak muda zaman sekarang itu paling banyak kena overthinking, atau bahkan ya mereka selalu overthinking, termasuk Indah. Jangan ditiru teman-teman. Oke, kemudian masuk ke pembahasan kelompok berapa? 5 ya, kelompok 5. Nah, kelompok itu membahas masih tentang seputar public speaking, yang judulnya sama-sama seperti sama sebelumnya juga sih kalau menurut Indah ya, karena gak jauh beda gitu pembahasannya. Apa Indah doang ya yang nyadar? Coba komen ya teman-teman. Judulnya teman-teman tadi ulang ya. Kunci public speaking. Apa Indah yang nyadar ya, karena judulnya itu sama, kunci sukses public speaking. Tips, faktor, syarat. Nah, seperti itu. Nanti kita sebutkan satu-satu ya. Nah, tentunya syarat public speaking itu tidak jauh berbeda seperti apa yang Indah jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Yaitu yang pertama ada percaya diri, menguasai audiens, kontak mata, dan juga kita harus menguasai materi, menguasai panggung tentunya. Ya, public speaking itu harus bisa seperti itu. Kita harus dituntut seperti itu jikalau kita harus lancar public speaking ya teman-teman. Sekali lagi, kita harus dituntut seperti itu. Kemudian tipsnya ya seperti biasa, kelompok Indah juga sudah membahas tips and trik sukses public speaking. Teman-teman mohon maaf tadi HP-nya tiba-tiba kembali sendiri karena seperti biasa memorinya penuh. Jadi untuk 1 menit ke depan kita sudah membahas ya tadi. Yang terakhir ada strategi. Strategi ya. Ya strateginya seperti biasa, kita harus menguasai materi ya tentunya teman-teman. Catat sekali lagi, kuncinya public speaking menguasai materi, karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita informasikan kepada seseorang itu kita yaitu harus menguasainya agar tidak terjadi kekeliruan atau bahkan kesalahpahaman. Tentunya kita ingin gitu audiens mendengarkan kita, tahu arti apa yang kita maksud yang dibicarakan. Tentunya makanya kita harus terus belajar, latihan, atau dijamin seperti ini juga. Karena menurut aku ya teman-teman, Pak Adi itu dosen yang sangat-sangat oke, karena dengan kita latihan seperti ini kita bisa berpublic speaking gitu. Dengan setiap minggu mengupload 2 video learning journal, kita jujur ya, ini ada agak sedikit perubahan gitu, karena pede ngomong di depan banyak orang, atau bahkan ada orang yang gak dikenal gitu ya. Terima kasih gitu Pak Adi. Oke, sampai sini saja. Sampai berjumpa di learning journal berikutnya. Terima kasih.